Ibu. Bu, ibu ada waktu Mbak? Saya mau cerita sama ibu. Oh iya, sekarang. Ya Bu, boleh? Oke, Ibu ada waktu ya. Sekarang Mbak Fauzia ya? Iya Bu. Boleh ikut Ibu ke ruang konseling ya. Assalamualaikum Mbak Fauzia. Sebelum kita memulai layanan pada hari ini ya, kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana kabarnya Mbak Fauzia? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Kegiatannya apa akhir-akhir ini ya? Lagi sibuk apa nih? Kelihatannya masih sama kayak hari-hari biasanya, masih ikut OSIS, KKS, dan tugas-tugas sekolah. Banyak ya berarti ya? Iya Bu. Iya. Berarti masih aktif ya kegiatan-kegiatan tersebut ya? Oke. Ibu sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mbak Fauzia atas kesediaannya untuk datang ke ruang BK ini ya. Sebelumnya kira-kira apakah Mbak Fauzia sudah pernah datang ke BK atau gimana? Belum pernah Bu, ini baru pertama kali. Baru pertama kali? Ya karena sebelum-sebelumnya saya nggak pernah ke BK, tapi saya kayak ini masih belajar dan nggak tahu mau cerita siapa lagi Bu. Iya, tapi teman-teman sudah ada yang pernah masuk ke ruang BK ya, tahu ya? Iya, tapi kamu sudah tahu lah ya ruang BK di sini, dan Ibu mengucapkan sekali lagi ya terima kasih ya, kamu tanpa ada paksaan dari pihak lain datang ke sini. Nggak ada ya, berarti keinginan sendiri ya? Iya, gitu. Ibu mengucapkan terima kasih. Nah, Ibu juga akan menjelaskan ya. Jadi kamu akan mendapatkan layanan konseling ya. Layanan konseling individu atau perorangan. Nah, layanan konseling ini merupakan ya biar Mbak Fauzia ada sedikit gambaran lah ya tentang layanan ini. Jadi layanan ini merupakan layanan yang diberikan ya oleh konselor. Siapa konselor itu? Selaku konselor adalah Bu Puspa ya, guru BK, dan diberikan kepada siapa? Kepada konseling. Konseling itu siapa? Iya, betul, Mbak Fauzia sebagai konseling atau siswa ya. Layanan ini diberikan oleh siswa yang membutuhkan ya. Jadi Mbak Fauzia datang ke sini kan membutuhkan layanan konseling ya, mau cerita sesuatu ya. Iya, jadi nanti yang menuntaskan masalah Ibu hanya sebagai media ya. Jadi nanti keputusan akhirnya ada di Mbak Fauzia sendiri ya. Nanti keputusannya di pihak kamu. Ibu hanya sebagai perantara ya, media untuk menjembatani kamu menyelesaikan masalah gitu ya. Ya Bu. Oke. Jadi dalam konseling ini nantinya akan ada 4 asas Mbak ya. Ada 4 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan ya. Asas kesukarelaan ini merupakan yang seperti Mbak Fauzia tadi kesini ya, datang secara tanpa adanya paksaan ya, tekanan dari pihak lain. Jadi Mbak Fauzia itu sudah namanya apa ya, memasuki asas kesukarelaan ya. Ada keinginan kesini, keinginan sendiri, kemudian tanpa paksaan ya, itu sudah masuk asas kesukarelaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan ya. Jadi asas keterbukaan ini nantinya Mbak Fauzia pas menceritakan masalah atau apa yang dirasa kamu itu tidak usah ditutup-tutupi ya. Diungkapkan secara jujur ya, apa adanya. Adinarti kadul aku batuk. Di pause aja ya. Jadi yang kedua yang Mbak Fauzia ada asas keterbukaan ya. Jadi nanti Mbak Fauzia ya, yang masalah ini yang akan kamu ceritakan ke Ibu nanti secara terbuka
jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi cerita aja mengalir apa adanya ya, tidak usah disembunyikan ya. Misalnya kamu punya masalah apa ya, ceritakan aja gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada asas kekinian ya. Asas kekinian ini berarti apa? Nanti dalam layanan kamu menceritakan apa yang ingin kamu ceritakan ini adalah kejadian atau masalah yang sedang terjadi ya, yang baru-baru ini terjadi atau sedang terjadi, bukan masalah yang sudah lampau atau sudah lewat ya. Misalnya kamu punya masalah bulan lalu ya, itu kan udah teratasi ya. Jadi yang masih menjadi apa ya, ganjalan di hati pengen diceritakan, nah itu merupakan asas kekinian ya. Kemudian ada asas kerahasiaan yang keempat ya. Jadi asas kerahasiaan ini apa? Asas kerahasiaan ini merupakan asas di dalam layanan individu ini ya, konseling individu ini. Saya Puspa selaku guru BK ya, kamu tidak usah takut menceritakan masalah kamu, dan Puspa tidak akan membocorkan ya apa yang kamu ceritakan ini kepada orang lain ya, atau kepada teman sejawat ibu atau kepada yang lain yang tidak mendengar. Nah, kamu tidak usah takut, jadi ceritakan saja apa adanya ya, tidak yang ditutup-tutupi juga ya, karena nanti masalah ini akan ibu jaga rahasianya, jadi kamu tidak usah ragu ya, gitu Mbak Fauzia. Nah, dari keempat asas ini sudah ada gambaran ya. Jadi kamu tidak usah risau atau tidak perlu takut atau tidak perlu ragu untuk melakukan konseling perorangan ya dengan ibu ya. Itu ya Mbak Fauzia ya. Oke. Sekarang ibu ingin membuat kontrak layanan dengan kamu ya. Kira-kira untuk menceritakan masalah ini kamu 30 menit kamu kira-kira cukup? Insya Allah cukup. Iya, insya Allah cukup ya. Kalau misalnya nanti kok di akhir layanan kok kamu belum selesai ya, nanti gampang kita menambah waktu. Tapi kalau misalnya sudah 30 menit kemudian cukup ya sudah ya. Oke, itu dianggap sudah selesai layanannya. Gitu ya Mbak Fauzia. Oke. Kemudian ini ibu ya, sebelum melakukan konseling lebih lanjut ya, ibu ada surat pernyataan persetujuan ya, atau informed consent ya. Ini silakan kamu isi dulu, dibaca dulu ya, kemudian diisi. Ini merupakan apa? Ini surat yang menyatakan kamu setuju dan bersedia mengikuti layanan ini dan dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik itu guru ataupun yang lain. Itu ya. Silakan diisi dulu Mbak Fauzia. Diisi. Pakai huruf baru nggak apa-apa, yang lama lengkap ya. Kalau ada yang belum boleh ditanyakan ya, isinya apa Bu gitu. Apa hari ini ya?
dikasih tanggal Mbak Sabtu hari ini berarti tanggal 2 November. Iya. Berarti hari ini jam berapa? Jam 8 ya. Coba Ibu lihat dulu. Dalam kurung ruang BK ya. Pak. Ya. Sudah Mbak Fausia. Oke, Ibu cek dulu ya. Ya, ini berarti kamu mengisi ini, berarti kamu menyatakan kamu setuju mengikuti layanan konseling ya. Oke, Ibu tanda tangani dulu ya. Oke, ini Ibu simpen ya. Oke, kita lanjutkan ya Mbak Fausia ya. Sekarang kamu boleh ya menceritakan kira-kira ada apa. Saya itu akhir-akhir ini sering gagal fokus Bu. Terus juga hari ini orang-orang di sekitar saya pada marah-marah sama saya. Entah itu orang tua, guru, karena teman-teman juga ada yang kesel sama saya Bu. Berarti akhir-akhir ini banyak yang kesel sama kamu ya, marah sama kamu, kemudian kamu karena kamu gagal fokus ya. Iya. Kira-kira gagal fokusnya dalam hal apa? Gagal fokusnya itu kayak tadi barusan ada jam pelajaran, terus saya gagal fokus dan nggak mendengarin guru. Oh gitu ya, jadi kamu kurang fokus dalam belajar ya? Iya, nilainya kamu gimana? Nilainya kayak ini benar-benar anjlok Bu. Akhir-akhir ini benar-benar anjlok. Hanya satu mata pelajaran atau lebih? Lebih Bu, ada sekitar 5 mata pelajaran. 5. Apa aja itu? Ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama IPS. Oh banyak ya Mbak ya? Oh tapi itu akhir-akhir ini ya Mbak ya? Kalau sebelumnya gimana nilai kamu? Nilainya bagus Bu, malah di atas KKM Di terus. atas KKM ya, nilainya bagus sekitar berapa? Kita 80 sampai 90. 80 ke atas ya, berarti nilai kamu bagus ya dulu ya. Akhir-akhir ini nilai kamu anjlok menjadi di bawah KKM atau gimana? Sekitar 60-an atau. Oh iya, berarti di bawah KKM ya, padahal kamu juga ini kan sudah kelas 9 ya, semester 5 itu kan nilai mau dipakai untuk mendaftar sekolah. Iya, jadi ya pantesan ya, orang tua kamu, guru-guru juga ikut kesel ya karena nilai kamu nurun, yang harusnya naik tapi malah turun. Iya. Oke. Nah, terus kegiatan Mbak Fausia apa aja kok sampai bisa menurun? Sama nggak dengan yang kemarin kegiatannya yang nilainya masih bagus? Kegiatan sih masih sama Bu. Apa aja coba? Di sekolah, kalau di sekolah itu masih sering ikut eskul ekskul. Apa aja ekskulnya? Sama kayak pramuka, terus PKM, Iya. terus OSIS juga, terus sama paling tugas-tugas di sekolah. Kalau di rumah juga aktivitas seperti biasa, cuman kayaknya akhir ini saya lebih sering megang HP daripada belajar Bu. Oh gitu. Jadi akhir-akhir ini kegiatannya sebenarnya sama ya dengan yang sebelumnya, tapi tambahannya kamu lebih sering main HP. Iya, berarti ketahuan ya sepertinya ya ada bedanya ya. Bedanya itu kurang bisa mengatur waktu main HP. Ya, ketahuan ya Mbak Fausia ya di sini ya permasalahannya ya. Iya. Kira-kira
kamu main HP-nya kapan waktunya? Biasanya kalau hari-hari Sabtu itu pas sore-sore Bu, sore-sore habis bangun tidur sekitar jam 4 sampai setengah 5. Terus main HP lagi? Terus paling sebentar kalau mau tidur malam. Sampai mau tidur malam masih main HP ya? Waktu belajar gimana? Waktu masih belajar sih palingan sore tadi doangku yang paling 30 menit itu, terus habis itu udah buka. Kalau dulu? Dulu ya itu Bu, 30 menit. Oh ini dulu ya. Kalau yang sekarang ya akhir-akhir ini gimana? Kalau akhir-akhir ini pulang sekolah langsung main HP, terus malam HP juga, sore juga HP. Oh berarti pulang sekolah HP, sore HP, malam juga HP. Tidur HP enggak? Tidur enggak ya, istirahat. Iya, jadi Mbak Fauzia ini ternyata akhir-akhir ini lagi senang sama HP. Ya, ngapain aja sih? Ya itu sekarang itu kan lagi zamannya tren TikTok. Ya, TikTok. Terus sama Instagram sama itu Bu, main Mobile Legends. Oh gitu, main game. Lihat Instagram, lihat YouTube, lihat apa TikTok juga. Suka ya lihat video, gambar itu. Kenapa? Menginspirasi ya? Iya. Ya kadang sebenarnya itu pengennya kayak paling 5 menit aja, cuma nanti kebawa Kecanduan ya berarti. Oke, kalau gitu karena kita sudah mengidentifikasi masalah ya, ternyata masalahnya itu datang dari kamu sendiri ya. Bukan bukan dari orang lain, maksudnya marah-marah itu ternyata ada sumbernya ya. Sumbernya ternyata di rumah kamu selalu main HP ya, pantas juga mungkin menegur ya, bukan marah tapi menegur ya mungkin ya. Bapak Ibu guru juga mungkin menegur Mbak Fauzia biar apa rajin lagi ya. Kemudian Ibu tak simpulkan berarti ya ini masalahnya adalah dari diri kamu sendiri ya. Kamu mau kira-kira mau diselesaikan dengan masalah? Mau ya, ini tergantung dari Mbak Fauzianya sendiri ya. Jadi Ibu akan memberikan teknik self talk kepada kamu ya. Jadi teknik ini merupakan teknik yang akan membuat diri kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya karena menggunakan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan kamu selembar kertas, jadi ditulis ya. Oh iya, nanti ditulis sebelah kiri self talk positif ya, karena self talk itu ada dua Mbak, positif dan negatif ya. Nanti yang negatifnya kan kamu ini sedang ada masalah, berarti yang ditulis self talk positif negatif dulu ya, baru nanti sampingnya ditulis self talk positif. Gunanya apa? Untuk memberikan kamu kegiatan yang lebih positif, motivasi lebih positif. Itu ya Mbak Fauzia. Ya, Ibu tak cari lembarannya dulu ya. Di lembar kertas ini aja ya. Nggak apa-apa, ini langsung ditulis aja nanti sampingnya ya. Self talk apa? Iya. Dikasih nomor ya nanti ya. Yang negatif apa aja? Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, tanya Bapak.
Aku tak mau anak. Kowe kuburan nemu. Gimana sudah Mbak Fauzia? Sudah ditulis? Oke, dapat berapa? Dapat 5 ya. Tolong dibacakan yang self talk negatifnya. Negatifnya dimarahin guru. Dimarahin guru. Positifnya disayang guru. Oke. Terus Dua self talk negatifnya dimarahin orang tua. Self talk positifnya disayang orang tua. Disayang orang tua. Yang ketiga self talk negatifnya nilai jelek. Yang ketiga self talk positifnya nilai naik atau meningkat. Yang keempat self talk negatifnya kurang fokus. Self talk positifnya fokus. Yang kelima self talk negatifnya disiplin. Yang kelima self talk positifnya disiplin. Oke, Ibu lihat dulu ya. Ya, bagus, sudah ada 5 self talk negatif ya, kemudian kamu imbangi dengan self talk positifnya. Nah, ini untuk kamu, motivasi kamu ya. Jadi kamu di sini nomor 1, self talk negatif dimarahi guru. Nah, self talk positifnya disayang oleh guru ya. Berarti caranya gimana? Meningkatkan nilai ya, dengan cara fokus untuk belajar ya. Kemudian yang kedua, dimarahin orang tua, self talk negatifnya. Self talk positifnya disayang orang tua, sama ya. Jadi kuncinya ada di diri kamu. Nanti kamu merubah kegiatan kamu ya, seperti semula, seperti sedia kala ya. Jadi kamu kan kurang fokus nih ya, karena HP ya, belajarnya ini kan apa ya, karena sering main HP. Jadi ketika belajar di sekolah pun ingin cepet-cepet main HP, ya enggak? Ingin cepet-cepet mabar ya, ingin cepet lihat TikTok, ingin cepet lihat apalagi Instagram ya. Jadi terbayang-bayangnya yang di HP, bukan pelajaran. Kemudian yang ketiga, nilainya anjlok ya. Self talk negatifnya, positifnya nilai naik atau meningkat ya. Ini berarti kamu kan sudah ada rambu-rambu nih 1 sampai 5 yang negatif seperti ini. Nah, berarti saya harus apa? Melakukan bisa Mbak Fauzia? Insya Allah bisa. Ibu percaya dan yakin kamu itu bisa ya. Karena sebelum adanya permasalahan ini yang kamu ceritakan, kamu itu merupakan siswa yang berprestasi ya, nilainya bagus ya, kemudian aktif di berbagai macam kegiatan ya, seperti tadi ekskul ya, kemudian kegiatan intra juga ada ya, tadi OSIS ya, ikut OSIS ya. Iya, berarti kamu kan sebagai siswa yang teladan lah, mencontohkan kepada teman-teman kamu ya, bahwa kamu nih anak OSIS, anak pramuka, anak PKS juga ya. Jadi mungkin wajar ya kalau Bapak Ibu guru mungkin kok Mbak Fauzia gini-gini ya, itu sebagai tuntutan untuk kamu ya, untuk meningkatkan nilai kamu, bukan menurunkan ya, karena ini sudah semester 5 juga, berarti itu artinya Mbak Fauzia harus meningkatkan dengan cara tadi ya. Kalau di sini tidak disiplin berarti harus itu ya. Dari kegiatan-kegiatan ini coba nanti mulai pulang sekolah ya Mbak Fauzia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, dari daftar ini ya, dari kelima daftar ini kamu lakukan secara positif ya, gitu bisa ya? Bisa. Oke, ini tugasnya Ibu. Mau dibawa kamu apa? Dibawa kamu ya? Iya, ini untuk apa, motivasi kamu ya. Anak tugasnya sudah ya, kemudian kesimpulannya adalah Mbak Fauzia bisa dalam arti menyelesaikan masalahnya Mbak Fauzia dengan cara tadi ini tugasnya ya. Kemudian nanti silakan Mbak Fauzia boleh nanti cerita ke Ibu lagi setelah melakukan kegiatan ini, kira-kira gimana, ada perbedaannya atau gimana gitu ya. Kalau misalnya tidak, Bu, saya kok nggak ada perbedaannya ya, nanti kita melakukan treatment lain ya. Tapi kalau
dengan adanya tugas ini dari ibu ya, kamu melakukan self talk positif, kemudian bu ternyata berhasil gitu ya, ya alhamdulillah gitu ya Mbak Fauzia ya. Tapi kamu tetap memberitahu ibu nanti ya. Iya, ini dilakukan mulai kapan? Pulang? Iya betul, pulang sekolah ya. Kira-kira ada yang kamu mau tambahkan atau tidak? Sudah cukup ya. Oke, gimana perasaannya Mbak Fauzia setelah mengikuti konseling individu ini? Rasanya lebih baik dari sebelumnya Bu, karena kan juga udah tahu masalah saya itu gimana. Ternyata saya lebih baik main HP-nya sampai lupa waktu. Oke, berarti lebih tenang, lebih lega, lebih apa lagi? Lebih baik. Iya, alhamdulillah ya Mbak Fauzia, kalau Mbak Fauzia lebih baik, lebih tenang ya, dan sudah mengetahui ternyata Mbak Fauzia itu lebih sering main HP. Ini tuh pokok permasalahannya ya. Iya, gitu ya. Oke, karena sudah mengungkapkan perasaannya kamu, sekarang mari kita menutup kegiatan ini ya. Sudah cukup atau barangkali ada yang ditambahkan lagi? Sudah cukup, oke. Sekarang kita menutup kegiatan layanan konseling ini ya dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Gitu ya Mbak Fauzia, nanti barangkali ada apa-apa tinggal hubungi ibu saja ya, ibu selalu ada di ruang BK ya. Oke, sekian ya Mbak Fauzia. Assalamualaikum. Nanti dikati ya. Sekarang ini ada evaluasi hasil ya, kamu isi dulu evaluasi hasil. Oke, ini isi Mbak Fauzia. Iya, diconteng-conteng. Kamu pilihnya ini atau ini ya. Iya, isi. Oh, itu ibu aja nanti yang isi ya. Ini ibu aja yang isi, kamu isi ini tanda tangan. Kamu hafal nomor misinya enggak? Oke. Ya. Namanya mana Mbak? Oh nggak usah ya. Udah ya. Terima kasih ya Mbak Fauzia.